Oke guys, jadi di video kali ini aku pengen bawain salah satu cerita yang menurut aku kalian wajib banget sih dengerin. Jadi yuk langsung aja ke ceritanya. Oke, jadi ceritanya ada seorang anak yang berusia 6 tahun bernama Holly. Dan pada suatu malam di hari Halloween, orang tua Holly ini berencana untuk ngadain dinner untuk ngerayain hari anniversary mereka. Tapi ya tanpa bawa Holly. Jadi ya memang quality time berdua aja gitu. Mereka pun memutuskan untuk nyari babysitter. Cuman karena itu adalah hari Halloween, mereka kesulitan nih menemukan babysitter. Nah, karena nggak ada opsi lain, mereka pun meminta bantuan kepada anak remaja yang bernama Jessica, yang tinggal itu cuma di ujung jalan rumah mereka aja loh. Jadi kayak lebih deket dan mereka rasa kayaknya oke deh minta bantuan dari Jessica. Dan Jessica pun setuju. Nah, pas Jessica udah sampai, orang tua Holly ini kasih nomor ke Jessica untuk ya in case aja kalau misalnya mereka lagi dalam keadaan darurat dan mereka butuh bantuan, mereka bisa pakai nomor itu untuk nelpon. Dan gak lama orang tua Holly pun pergi. Di sini Jessica ngebuatin makan malam untuk Holly sambil ngajak Holly buat nonton TV. Tiba-tiba Holly nyeletuk bilang pengen makanan penutup atau dessert, dan Holly itu mintanya es krim. Waktu dicek sama Jessica di kulkas, nggak ada tuh es krim. Dan Holly bilang kalau misalnya es krim itu ada di kulkas yang letaknya di basement atau ruang bawah tanah. Pergilah Jessica ke sana untuk ngambil es krim. Pas masuk, Jessica coba nyalain lampu, cuman kayaknya lampunya nggak hidup atau mungkin lampunya rusak. Jadi ya udahlah, mungkin Jessica mikir kayak alah ngambil es krim bentar doang gitu kan. Nah, turunlah Jessica ke bawah dan cari kulkas yang berisi es krim itu. Ketemulah sama Jessica sebaskom es krim gitu ya, terus dia ambil. Pas mau naik ke atas, tiba-tiba Jessica melihat di luar jendela basement itu ada anak yang pakai t-shirt merah tapi membelakangi jendela. Jessica ngambil pusing, mungkin dia kayak mikir kan malam Halloween, jadi mungkin itu adalah anak iseng yang memang mau gangguin aja gitu. Oke, udahlah. Dan Jessica pun naik ke atas kasih es krim ke Holly. Di sini Holly tuh ada requestan lain. Dia minta krim coklat yang letaknya juga di ruang bawah tanah atau gudang bawah tanah itu ya. Dan Jessica pun balik lagi ke basement untuk ngambil krim coklat sesuai dengan requestan dari Holly. Emang ya Holly ini bakalan banyak minta, kalian dengerin aja nanti. Di sini Jessica coba ngecek lagi ke jendela dan si anak itu masih ada di sana. Cuman kali ini dia nggak membelakangi lagi, tapi dia menghadap ke arah jendela. Di situ kelihatan kalau misalnya anak itu memakai topeng. Jadi Jessica nggak bisa lihat wajahnya. Dan lagi-lagi Jessica mikir ini hari Halloween, ini malam Halloween, ya udahlah, whatever lah gitu kan. Dia pergi lagi ke atas, kasih Holly krim coklat yang dimintanya. Di sini, like what I said before, Holly bakalan banyak minta, dan di sini requestan Holly kali ini adalah sprinkle atau meses ya. Dia minta meses untuk di es krimnya, yang letaknya lagi-lagi mesesnya itu ada di ruang bawah tanah. Jessica pun balik lagi ke ruangan basement itu untuk ngambil meses sesuai dengan requestan Holly. Nah, pas dicek lagi nih sama Jessica, si anak itu masih berdiri di sana dan masih ngadap ke jendela. Cuman kali ini dia bawa pisau di tangannya. Well. Jessica di sini tuh mulai udah agak bertanya-tanya nih, udah mulai agak takut juga ya, karena dia bawa pisau. Dan tapi lagi-lagi dia mikir kayak, oh mungkin ini cuma properti Halloween. Tapi dia mikir lagi, orang tua mana sih yang ngasih properti anaknya sebuah pisau? Dan dia nggak ambil pusing lagi, dia pergi lagi tinggalin kayak ya udahlah, mungkin memang cuman karena Halloween. Nah, dia pergilah naik ke atas kasih mesesnya itu ke Holly. Dan lagi-lagi Holly nge-request minta cherry yang letaknya ada di ruang bawah tanah. Dan di sini Jessica make sure lagi nih ke Holly, ada lagi nggak yang dia perlukan daripada dia bolak-balik ke ruang basement kan. Dan si Holly bilang nggak, ini bakalan jadi yang terakhir. Nah ya udah deh, si Jessica nurutin kemauan Holly dan pergi ke ruangan basement. Dan kali ini si anak itu nggak ada lagi di luar jendela atau dimanapun. Dan dia merasa kayak, oh mungkin si anak udah pergi. Ya udahlah, dia pun ngambil cherry dan kembali lagi ke atas. Pas dia naik ke atas, dia ngelihat Holly kepalanya udah masuk ke dalam baki es krim dengan keadaan lehernya tersayat dan banyak lumuran darah di sekitarnya.
Di situ Jessica langsung lari ketakutan ke toilet, ngunci dirinya sendiri, terus nelpon polisi. Nah, nggak lama, siren polisi pun terdengar dari luar ya. Dan di situ nggak lama juga orang tuanya Holly itu balik. Orang tua Holly pun nangis ya, melihat keadaan anaknya itu udah tragis begitu. Dan mereka pun bertanya kepada Jessica, apa yang terjadi? Jessica pun bilang dia sangat menyesal. Dia pun menceritakan tentang anak yang berada di luar jendela yang dia lihat di basement, dan meyakini kalau misalnya anak itu yang membunuh Holly. Tapi orang tua Holly malah bilang kayak, itu gak mungkin, karena di ruang basement itu gak ada jendela, yang ada cuman cermin. Well, now we know who the murderer. Yap, obviously itu adalah Jessica. Maybe Jessica ini mempunyai kepribadian ganda yang dia sama sekali nggak sadar, dan ternyata hal itu membuat Holly terbunuh. Oh my god, kasihan banget ya. And ya, be aware lah guys ya. Misalnya kalian orang tua dan berencana untuk menitipkan anak, coba cek dulu latar belakang yang ngejaga dan apakah dia beneran safe ditinggal sama anak. Okay, but this is just a story guys. Tapi ya semoga dengan cerita ini bisa diambil pesan moralnya untuk lebih hati-hati, karena ya we never know seseorang itu seperti apa yang dia alami, apa yang dihadapi, apa sebenarnya dia. Dan lebih hati-hati aja guys kalau misalnya kalian orang tua dan pengen menitipkan anak kalian. Oke guys, jadi di video kali ini aku pengen ceritain salah satu cerita creepypasta yang berjudul Gaun Putih. Nah, kisah ini tuh terjadi sehari sebelum pesta dansa di sekolahnya ya. Jadi ada seorang gadis, ya bisa dibilang kurang mampu ya, dan gak punya gaun nih untuk dipakai di acara dansa itu. Di hari yang sama, si gadis ini menghadiri sebuah upacara pemakaman tetangganya yang udah meninggal. Ya, sekedar untuk bela sungkawa lah ya. Nah, pas sampai di rumah duka, si gadis ngeliat ada mayat seorang gadis juga nih ya, masih kayak seumuran dia lah, dan badannya tuh fisik bentuk tubuhnya tuh mirip-mirip sama kayak dia. Dan pas si gadis ngeliat mayatnya itu, dia memperhatikan gaunnya yang dipakai sama si mayat itu. Bagus ya, masih baru. Dia pun berpikir kalau misalnya ini memang sengaja dibelikan untuk pemakaman dia lah. Lama pengelola rumah duka itu mulai memberitahu kalau misalnya peti mati mayat anak gadis tadi itu akan segera ditutup. Dan ini bakalan ditutup untuk selamanya. Terdengar banyak isakan tangisan di dalam ruangan. Seketika ada seseorang yang pingsan, dan perhatian orang-orang tuh langsung sama orang yang pingsan ini. Nah, orang yang pingsan ini itu dibawa ke ruangan lain. Di saat kayak gitu, si gadis yang gak sengaja lewat terus ngelihat kondisinya kosong ya, sepi, dia memanfaatkan situasi dengan mengambil gaun si mayat gadis itu. Besokan malamnya si gadis ini pakai gaun yang dia curi dari mayat tadi untuk dipakai ke acara pesta dansa itu ya. Pas lagi nari nih, lagi have fun lah ya dia. Si gadis ngerasa kedua tumit kakinya itu kayak kaku, dan perlahan-lahan itu menjalar ke otot-otot tubuhnya yang lain. Sehingga dia tuh kayak langsung berpikiran, ini ada salah ya dengan gaunku. Dan dia pun pergi untuk ngecek. Ketika dicek, dibuka nih ya gaunnya sama dia. Terus dia lihat, kayak gak ada apa-apa deh. Udah dipakainya lagi, terus dia keluar lagi. Pas itu, tiba-tiba tubuhnya semua jadi kaku, dan dia pun terjatuh dalam keadaan kaku gitu ya. Orang-orang pun langsung pada manggil ambulan untuk membawa si gadis ini ke rumah sakit. Pas di rumah sakit, si dokter memvonis kalau misalnya gadis ini telah meninggal dunia. Tapi sebenarnya dia tuh nggak meninggal karena dia masih bisa mendengar situasi sekelilingnya lah gitu. Cuman aja badannya yang nggak bisa digerakkan, badannya tuh kaku banget. Keesokan harinya, upacara pemakaman pun dilakukan. Terdengar banyak isak tangis dari keluarganya dan juga teman si gadis. Cuman dia tuh tetap nggak bisa ngapa-ngapain ya, dia cuma bisa dengar tanpa ngelakuin apapun. Meskipun dia belum mati, karena badannya itu kaku semua. Pas akan dimakamkan ya, orang keluarga-keluarganya kan udah pada balik tuh. Sisalah tukang-tukang gali kubur yang menimbun peti si gadis ini. Sekilas dia tuh mendengar percakapan dari si tukang gali kubur ini ya. Mereka bilang kalau misalnya kejadian aneh pernah terjadi di tempat itu, di pemakaman itu. Mereka bilang kalau misalnya salah satu penjaga makam itu mendengar ada suara ketukan keluar dari peti anak gadis yang akan dimakamkan kemarin itu ya, baru gak lama itu. Dan ketika dibuka, ternyata gadis itu masih hidup, tapi tanpa busana ya, dia cuma memakai pakaian dalamnya. Dan anak gadis itu menceritakan kalau misalnya dia adalah korban dari voodoo. Voodoo kalau misalnya kalian nggak tahu, itu adalah santet ya, versi orang luar. Yang mana gaun yang dia pakai pada saat pemakaman dia itu yang kelihatan baru ya sama anak gadis yang lagi dimakamkan. Hadiah dari seseorang yang mana gaunnya itu udah ditaburi sama bubuk-bubuk zombie. Nah kalau misalnya kalian penasaran ya, kalian